Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan memulai perayaan Ekaristi kita dengan lagu pembukaan Puji Syukur 642. Tempat bahagia, mari hamba masuklah ke tempat bahagia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hari ini adalah peringatan Santo Vincentius a Paulo, seorang imam yang dilahirkan tahun 1581 di sebuah kota kecil di Prancis. Keutamaan hidup seorang Vincentius adalah perhatian dan cintanya yang tulus kepada orang-orang yang miskin dan sederhana. Sejak ia menjadi seorang imam, dia menghayati apa artinya mengasihi sesama. Dia mempersembahkan hidupnya, bakat dan talentanya untuk melayani orang-orang yang miskin. Dan Paus Leo yang ke-13 ketika proses kanonisasi dari Santo Vincentius ini telah berakhir dan dia dinyatakan sebagai orang kudus, mengingatkan kepada orang-orang Kristiani, pelayanan kepada orang-orang miskin harus menjadi perhatian dalam situasi apapun. Dan jika pada waktu berdoa kalian memiliki sesuatu, misalnya obat-obatan atau bantuan apapun bagi orang miskin, tinggalkanlah doamu tanpa beban. Artinya melayani Tuhan tidak hanya dengan sujud di depannya dan berdoa, tetapi mengarahkan perhatian dan pandangan kita untuk mereka yang miskin dan ditinggalkan. Dan ini sama dengan yang dikatakan Yesus, jika engkau belum berdamai dengan sesamamu, sementara engkau mempersembahkan kurban di altar, tinggalkan kurbanmu itu dan berdamailah dulu dengan saudaramu. Maka jika ingin mencapai kesucian hidup, kita belajar dari Santo Vincentius a Paulo ini, bahwa cinta kasih Kristiani yang sejati tidak berhenti di meja doa kita, di rumah tempat kita berdoa, tetapi ketika kita mengulurkan tangan dan menolong mereka yang berkekurangan dan menderita. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Christe, Christe eleison, Christe, Christe eleison, Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie, Kyrie eleison. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memenuhi hati Santo Vincentius Imam dengan keutamaan kerasulan untuk menolong kaum miskin dan membina kaum rohaniwan. Pandanglah kami,
hamba-hambamu yang berhimpun di seputar altarmu ini. Bentuklah hati kami memiliki hati seperti Santo Vincentius, agar kami dengan cinta yang tulus melayani sesama kami, terlebih mereka yang menderita dan berkekurangan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari nubuat Zakaria. Datanglah sabda Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya, dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak-anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan. Refren. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi menyegani kemuliaan-Mu. Bila Engkau sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Mu, bila Engkau mendengarkan doa orang-orang papa dan tidak memandang hina doa mereka. Refren. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan, sebab Ia telah memandang dari tempatnya yang kudus. Tuhan memandang dari surga ke bumi untuk mendengarkan keluhan orang tahanan dan membebaskan orang-orang yang ditentukan harus mati. Refren. Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaan-Nya. Anak hamba-Hamba-Mu akan diam dengan tentram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem.
apabila para bangsa berkumpul bersama-sama dan kerajaan-kerajaan berhimpun untuk beribadah kepada Tuhan. Refren, Tuhan sudah membangun Sion dan menampakkan diri dalam kemuliaannya. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara para murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara terkasih, pada suatu ketika ada seekor harimau yang berada di hutan dan ingin menantang binatang-binatang lain siapakah yang terhebat dan terbesar di antara mereka. Maka datanglah harimau kepada monyet. "Hai monyet, siapa yang lebih besar, saya atau kau?" Kata monyet sambil gemetar, "Pastilah kita, bos." Lalu si harimau dengan bangga melangkahkan kaki, mencari penantang baru. Ketemu dengan kuda. "Hai kuda, siapa yang lebih hebat, saya atau kau?" Kata kuda, "Memang saya bisa lari cepat, bos, tapi pasti kita yang menang." Terakhir harimau ketemu dengan gajah. Dia bilang, "Woi, battala." Orang Makassar bilang battala. "Woi, koi kode. Siapa lebih hebat, saya atau kau?" Si gajah tersinggung berat dibilang battala. Maka dengan belalainya dia ikat si harimau, dia banting kiri kanan, bak, buk, bak, buk, buk. Harimau kalah. Dan harimau bilang, "Sorry bos, kalau marah kayaknya main pukul." Hari ini kita mendengarkan dalam perikop Injil para murid Yesus bertengkar, pertengkaran di antara mereka. Bukan hanya diskusi, bertengkar. Siapa yang terbesar di antara mereka? Dan sesungguhnya kalau kita sedikit mendalami apa yang menjadi persoalan di antara murid, ini adalah masalah kebanggaan. It's all about pride. Kebanggaan dan bisa mengarah pada kesombongan.
Kalau kita bangga menjadi anggota keluarga kita bahagia. Dan memang kita harus bangga kalau kita punya keluarga yang membahagiakan kita. Atau kita bangga menjadi anggota gereja Katolik, itu harus ada rasa kebanggaan di situ. Anda bangga bekerja pada sebuah institusi atau sebuah tempat di mana Anda bekerja, itu wajar dan mesti demikian. Kalau tidak, Anda tidak akan bertahan di tempat seperti itu. Tetapi ketika kebanggaan tersebut menunjukkan ciri-ciri yang sebenarnya merugikan, maka kita harus waspada. Contoh, kalau Anda menjadi bangga tetapi kemudian menunjukkan ciri ini, Anda menjadi orang yang suka mengadili orang lain. Lihat orang lain, malasnya berdoa. Saya berdoa dengan suamiku malah di rumah, mendengarkan firman Tuhan tiap hari. Itu orang betul-betul Katolik, tapi tidak tahu itu dia Katolik macam apa. Kadang-kadang kita dengan mudah mengadili orang lain, menjudge orang lain hanya dengan ujung mata kita, ekor-ekornya mata orang bilang. Kalau kita menjadi seperti itu, kita jatuh dalam kesombongan, dan kesombongan itu tidak baik. Itu membuat kita lupa bahwa diri kita mungkin hebat, tetapi orang lain dalam kesederhanaannya bukannya tidak berarti. Dan yang lain adalah kalau kita suka konflik. Ada apa-apa kita menciptakan konflik. Walaupun situasi tenang, kita bikin konflik. Untuk apa? Ini pelampiasan sebenarnya kebanggaan diri tanpa kita sadari. Dan kita akan menjadi troublemaker. Di mana kita berada, di situ ada masalah. Dan semua ini kalau kita lihat terjadi karena pertama, seringkali kita sendiri merasa tidak aman dengan diri kita. Dan yang kedua adalah bahwa kita seringkali sebenarnya mengalami dan merasakan bahwa diri kita tidak berarti. Dan kemudian kita mengubah itu sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Dan ini dikatakan dalam teori psikologi Sigmund Freud. Kita mesti belajar waspada supaya kita jangan jatuh di dalam kesombongan. Seperti murid-murid Yesus yang bertengkar satu sama lain. Siapa sih yang terbesar? Yang terbesar tentu adalah Tuhan. Tidak ada di antara kita manusia yang lebih besar daripada Tuhan. Tetapi di sisi yang lain Anda tidak boleh lupa, ketika Anda menindas orang yang paling lemah, Anda menyakiti Tuhan. Dan itu sebabnya Yesus mengambil contoh anak kecil. Barang siapa menerima anak kecil ini, dia menerima aku. Dan persis dengan spiritualitas dari Vincentius Apaulo yang kita peringati hari ini. Kalau kita mau menjadi orang yang suci dan baik, belajarlah mulai dengan melayani orang-orang yang kecil dan sederhana. Dan ketika Anda melayani orang-orang seperti itu, Anda akan merasakan kebahagiaan yang tak bisa Anda lukiskan dengan kata-kata. Kita kadang senang melayani orang yang punya jabatan, senang melayani orang yang nampaknya memberikan prospek pada kita. Tapi itu masalah untung rugi. Dan kebahagiaannya bukan kebahagiaan yang sejati. Maka mari kita belajar menjadi yang terbesar dengan melayani satu sama lain. Bukan mencari siapa yang terhebat, tetapi memberikan cinta dalam perbuatan yang tulus kepada sesama. Amin.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah menganugerahi Santo Vincentius rahmat untuk menyelaraskan hidupnya dengan misteri ilahi yang ia rayakan. Semoga dengan kekuatan kurban ini kami pun mampu menata hidup kami menjadi persembahan yang layak bagimu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, dan bersama rohmu marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau dimuliakan dalam kalangan para kudus, dan dengan memahkotai perbuatan baik mereka, Engkau menyempurnakan anugerah-anugerah-Mu sendiri. Engkau melimpahkan bagi mereka cara hidup mereka sebagai teladan, persekutuan dengan mereka sebagai persaudaraan, dan doa mereka sebagai pertolongan. Maka dikuatkan oleh saksi yang tak terbilang banyaknya, kami dapat berlari memenangkan perlombaan yang diwajibkan, dan bersama mereka kami memperoleh mahkota kemuliaan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, dan bersama kumpulan para kudus yang tak terbilang banyaknya, kami menyanyikan nada pujian bagimu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih. Dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu,
dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santo Vincentius Apaulo, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Damai Kristus. Semoga pencampuran tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi bagi kami semua yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus.
Biarlah mereka memuji Tuhan karena belas kasih-Nya dan karena karya-karyanya yang ajaib bagi anak-anak manusia. Ia telah memuaskan jiwa yang dahaga dan mengenyangkan yang lapar dengan kebaikan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, Engkau telah memperbaharui kami dengan sakramen surgawi. Semoga berkat teladan dan doa Santo Vincentius, kami mampu setia mengikuti putra-Mu dan mewartakan kabar gembira kerajaan Allah kepada kaum miskin dan semua orang yang merindukan keselamatan abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terima kasih kepada teman-teman dari kelompok karismatik yang telah memeriahkan misa kita dengan lagu-lagu yang indah, juga semua yang bertugas pada malam hari ini. Kita tutup dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga saudara, pekerjaan dan pelayanan, serta segenap rencana saudara di hari-hari mendatang, senantiasa dilindungi, dibimbing dan dikuatkan oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.